Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini juga menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada ahli kubur, keluarga kita, dan juga khusus kita punya guru di sini, Nabina Kiai Haji Ahmad Sanusi bin Haji Qasim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية ولكل صالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل يا كريم. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan minggu lalu dalam baca kitab Al-Adhkar kita sudah sampai kepada bab fadilatil adzan, bab menjelaskan tentang keutamaan adzan. Yang kemarin sudah kita jelaskan bahwa ada hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi law ya'lamun nasu ma fin nida'i wa safil awal summa lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahammu. Jadi seandainya orang tahu keutamaan azan, mengumandangkan azan, dan di shaf pertama dalam sholat berjamaah, dan mereka akan lastahammu, artinya mereka akan berebut untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa azan dan berada di barisan pertama. Lastahammu, artinya mereka mencari bagian mereka untuk bisa berada di tempat itu. Kapan itu? Kalau mereka tahu. Makanya di sini Rasulullah SAW menyatakan lau ya'lamun nasu, seandainya mereka tahu, misalnya manusia tahu. Nah itu kemarin sudah kita jelaskan tentang keutamaan adzan dan juga tentang keutamaan berada di shaf pertama di barisan ketika kita sholat jamaah. Tapi bab ini berkaitan tentang masalah fadilatul adzan, keutamaan adzan. Nah kemarin juga sudah kita bahas juga tentang sejauh suara adzan itu didengar oleh manusia, oleh jin, atau oleh wala syai'un, juga beliau mengatakan sampai wala syai'un, sampai apa saja yang mendengar suara adzan itu nanti di akhirat yang mendengar itu akan menjadi saksi bagi orang yang muazzin atau bagi orang yang beradzan di akhirat nanti. Jadi la yasma'u mada sautil muazzin jinnun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Jadi dulu para sahabat dan para ulama salafus saleh mereka sebetulnya pengen berebutan ingin mengumandangkan adzan karena melihat keutamaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa jangan pernah kita menganggap remeh satu perbuatan baik sekalipun hanya sekedar mengumandangkan adzan. Karena terkadang ada di antara kita, mungkin kita menyepelekan orang yang mungkin yang hidupnya menjaga atau mengurus dan juga menjadi muazzin. Ada yang kita sebut mungkin KM, pengurus masjid, atau mungkin kalau bahasanya marbot gitu. Azan di musola, azan di masjid. Karena kita menganggap itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang secara pandangan mata kita sesuatu yang tidak ada mungkin tidak ada nilainya. Tapi padahal itu luar biasa gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengumandangkan adzan saja itu sudah suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu maka Rasulullah mengingatkan kita la tahkiranna minal ma'rufi walau antal qa'ahu biwajhin talqin. Jangan pernah kamu menyepelekan atau mengecilkan perbuatan baik sekecil apapun gitu. Karena bisa jadi di hadapan Allah itu besar. Juga sebaliknya, jangan pernah kalian menganggap remeh perbuatan dosa yang kamu lakukan. Tapi yang kamu harus tahu adalah kepada siapa kamu berdoa.
berdosa. Jangan pernah menganggap kecil perbuatan itu. Maka setelah kita tahu tentang keutamaan adzan, dulu para sahabat pengen mencari itu, maka sekarang kita masuk ke dalam babu sifatil adzan. Babu sifatil adzan, bab setelahnya. Gitu. Kalau kita sudah mengetahui keutamaan adzannya, sekarang bab menjelaskan tentang adzan itu kayak gimana sih gitu, lafadznya. Kemudian bagaimana kita cara mengumandangkannya, bagaimana cara kita melafadzkannya, lafadznya seperti apa gitu. Di sini Imam Nawawi rahimahullah taala beliau membuat satu bab babu sifatil adzan, bab menjelaskan tentang sifat adzan. Adzan itu lafadznya seperti apa gitu. Qala Imam Nawawi rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi masyayikhina ajma'in fid dharain amin. Qala i'lam anna alfazahu masyhuratun. Kitab ini banyak. I'lam anna alfazahu masyhuratun. Ketahuilah bahwasanya lafaz-lafaz adzan itu masyhurah, itu sangat masyhur. Artinya mungkin umat Islam hampir tidak ada yang tahu semua tentang lafaz adzan itu. Masyhur kata beliau. I'lam anna alfazahu masyhuratun. Ketahuilah bahwasanya lafaz adzan itu masyhur. Tidak ada yang tidak mengenal, tidak ada yang tidak mendengar suara adzan itu. Kemudian wa tarji'u indana sunnatun, kata beliau. Sedangkan tarji artinya mengulang, dalam mengulang ayat itu menurut kami macam sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu untuk beliau sunnah. Maka nanti di beberapa tempat, di beberapa negara kita akan mendengar mereka ajannya cuma satu kali, nggak usah heran, nggak usah bingung gitu. Artinya nggak usah, lu kan satu kali doang nggak apa-apa gitu. Itu dalam bagaimana tata cara orang mengumandangkan adzan. Dan juga nanti bermacam-macam cara main kita menggunakan adzan. Ada yang lagu, ada yang pakai lagu, ada yang tidak. Kalau di Mesir seperti disampaikan biasa aja gitu, nggak ada lagunya. Artinya adzan biasa aja, bahkan mereka nggak suka kalau adzan itu dilakukan. Nggak suka, ya biasa aja. Takbir juga biasa aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kayak biasa gitu, nggak seperti di sini. Di sini kan ada lagunya Muammar, ada lagunya macam. Kalau di sini biasa aja. Dan apa namanya, itu hal yang sudah, makanya sebelum mengatakan wa tarji', artinya mengulang-ulang, itu indana menurut mazhab Syafi'i, mazhabnya beliau nih Syekh Imam Nawawi dan Ad-Dimas, itu sunnah. Wa huwa annahu idza qala bi ali sautihi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa huwa, yaitu maksudnya tarji itu bahwasanya apabila dia mengatakan dengan bi'ali sauti, dengan suara yang keras, Allahu Akbar, kan diulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Makanya nanti kita mendengar juga ada orang yang qomat sekali, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Yang pernah saya jelaskan dulu di pemahaman kita ini dulu sekali, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah gitu. Qomat sekali. Yang kemudian jadi ramai dulu, karena kita baru pertama kali dengar jadi ramai, orang malu gimana kok qomatnya sekali doang Allahu Akbarnya. Kalau kita baca ke ini, ya nggak apa-apa, silakan aja. Cuma kita sebagai orang yang hidup di masyarakat, janganlah membuat satu perbedaan di suatu masyarakat itu suatu perbuatan yang sifatnya sunnah atau malah furu'iyah gitu. Kita nggak usah berbeda gitu. Ikuti saja yang ada di situ. Saya dulu sering diingatkan oleh waktu di aliyah itu, ketika nanti kalian pulang ke rumah masing-masing setelah mondok itu, diingatkan oleh, sekarang beliau menjadi dosen di UIN itu dan sering tampil di TV, Dr. Syarifuddin Bugeni itu, beliau mengingatkan bahwa kalau kalian sampai ke rumah, jangan sampai kalian menjadi orang yang memecah belah umat gitu. Beliau contohkan, ketika di masjid itu umpamanya ada qobliyah Jumat, kamu jangan nggak bangun sholat qobliyah Jumat gitu. Jangan diam aja gitu. Jangan mentang-mentang ini nggak itu, jangan ikut dengan di masyarakat itu gitu. Kalau yang tidak ada, cuma aja cuma sekali, ya sudah ikut saja dengan dia. Jangan mencari perbedaan sesuatu yang itu sudah kalian tahu ilmunya gitu. Jangan mencoba perbedaan-perbedaan seperti itu, jangan diperbesar gitu. Apalagi di kampung kita udah biasa melakukan itu. Biarkan aja, ikut saja ke dalam aktivitas yang dilakukan di masjid itu. Jangan membuat
Satu perbedaan yang sudah ada di situ. Kecuali memang sesuatu itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan syariat, itu baru. Kalau bertentangan Al-Quran baru kita, kalau tidak ikuti saja gitu. Nah itu lo pesan ketika saya mau keluar dari pondok gitu, di pesantren, jangan sampai menjadi orang kalau bahasa kita mungkin jadi benalu. Yang sudah biasa laksanakan aja, selama itu tidak bertentangan dengan dalil yang kuat atau dengan syariat, ikuti saja. Qala sirran bihaitsu yusmi'u nafsahu wa man biqarbihi. Dia mengatakan sir, pelan. Pelannya seberapa ukurannya? Bihaitsu yusmi'u nafsahu, artinya ukurannya di mana dirinya mendengar dan juga orang yang dekatnya. Jadi enggak terlalu keras. Asyhadu an la ilaha illallah. Mungkin yang pertama dia dikerasin, yang kedua dia pelanin. Kan yang gitu, kayak sama dengan kita. Kalau kita kan sekarang ada yang pertama itu agak pendek, yang keduanya agak panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, dipanjangin kayak gitu. Nah, itu kan ya sama aja sebetulnya masing-masing. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tsumma ya'udu ila jahri wa ila saut. Kemudian kembali kepada jahar dan mengeraskan suara. Fa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti mereka itu empat itunya. Allah Akbar yang 4, asyhadu an la yang 4, dibuat tarjih namanya. Kalau kita kan dua-dua aja kan. Asyhadu anna Muhammadan juga 2. Kemudian yang berikutnya, wa taswibu aidan masnunun indana. Taswib menurut pendapat kami, mazhab kami yang Syafi'i atau mazhabnya Imam Nawawi ini juga sunnah. Taswib itu as-salatu khairun di waktu subuh. At-taswib namanya. Jadi muadzin menggunakan as-salatu khairun minan naum itu. Dan taswib. Itu masnunun indana, sunnah juga. Umumnya orang aja lupa, yaudah lewatin aja, jangan pakai diulang lagi. Karena waktu sholat subuh orang jadi keramat tuh di kiam masjid tuh lupa muadzinnya. Ya, tapi diingetin sebelum Allah Akbar, diingetin dan dibaca as-shalat khairum minan naum. Ada wakil itu waktu wali kota. Gitu. Semangat itu muadzinnya. Jadi pas as-salatu khairum, nggak dibaca itunya langsung. Ya Allah as-salatu khairum minan naum. Tapi belum selesai adzannya, nggak apa-apa, diulang. Nggak apa-apa. Belum dibaca juga, tidak dibaca juga tidak apa-apa. Ya, wa huwa ayyakula fi adzani subhi khasatan ba'da firaghihi min hayya 'ala shalah, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Tafsir itu adalah wahwa, yaitu ayyakula, artinya seorang muadzin mengatakan pada adzan subuh secara khusus ba'da firaghihi, setelah selesai dari hayya 'alal falah, apa ucapannya? As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Ini juga sunnah. Salat itu lebih baik daripada tidur. Makanya jawaban kitanya sodakta wa bararata wa ana ala dzalika minasyahidin. Jawab kita sodakta, betul engkau, wa bararata, benar gitu. Makanya ketika salat naum itu kita udah bangun gitu, atau kan sudah wudu, sudah rapi begini. Sodakta wa bararata wa ana dzalika minasyahidin. Saya termasuk orang yang menyaksikan kebenaran bahwasanya tidur itu salat itu lebih baik daripada tidur. Wa qad ja'atul ahadits bil tarji wa taswib wa hiya masyhurah. Sebetulnya ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang kesunahan tarji dan taswib, artinya baik mengulang dan juga membaca as-salatu khairum minan naum. Wa hiya masyhuratun, dan ini adalah sesuatu yang masyhur, atau yang sudah terkenal di kalangan kita. Wa'lam annahu law taraka tarji'a wa taswiba sahha adzanuhu wa kana tarikan lil afdal. Ketahuilah bahwasanya seandainya muazzin itu tidak melakukan tarjih, tidak mengulang-ulang adzannya seperti tadi,
atau tidak membaca tasbih, tidak membaca as-salatu khairun naum, maka azannya sah. Wa kana tarikan abdul, cuma dia tidak melakukan perbuatan yang abdul, meninggalkan abduliyah saja gitu. Azannya sah, tapi abduliyahnya tidak dapat, itu aja. Kan gitu, abdul dan wa kana tarikan abdul. Wa la yasihhu azan man la yumayyiz. Tetapi azan tidak sah, azan orang yang belum tamyiz itu tidak sah. Berarti mungkin kalau sekarang kami umur berapa? Di bawah umur 7 tahun ya kali ya. Ya. Tamyiz itu kan 7 tahun ya, atau 7 10 ya. Di bawah umur itu tidak sah azannya, kata beliau. Wala yasi azan man la yumayyiz, yang belum tamyiz. Maka azan jangan anak kecil. Di mulai kita ini pernah aja anak kecil, ulama itu lagi azannya. Karena lupa. Dulu kan nggak ada azan. Juga siapa yang nggak sah? Walal mar'ah, perempuan yang ada. Hatta kalau dia salat bareng, karena di beberapa pesantren ada salat khusus untuk perempuan kan, dia azan tidak gitu, azan tapi tidak menggunakan speaker khusus untuk dia. Karena ada di beberapa pesantren yang khusus salat untuk mereka. Maka biasanya mereka azan tapi tidak menggunakan speaker, dan azan yang mendengar di kalangan mereka saja. Imam perempuan juga. Kalau imam perempuan juga. Ini kan maksudnya walal mar'ah, artinya dia azan di masjid, kan ini berkaitan umum kan, di masjid umum, bukan udah gitu umum dan pakai mic gitu. Pakai mic. Ini kan karena berkaitan tentang masalah aurat suara wanita sebetulnya kaitannya. Tapi kalau untuk mereka sendiri ya silakan. Untuk mereka sendiri ya silakan. Asal di situ tidak ada selain dari perempuan. Walal kafir, dan juga orang kafir nggak boleh, nggak sah azannya. Kemudian wa yasihu adzanus sabiyyi al mumayyiz, sah azan anak kecil yang sudah tamyiz. Berarti kalau kan 7 atau 10 tahun, di atas 7 lah. Di situ sekarang ya. Kalau tamyiz itu sekarang 10 atau 10 ya? 10 tahun ya. 10 atau 10 ya. Balik akal lah ya. Tamyiz itu masih apa? Belum dikalah balik dia. Dia masih tamyiz 7 tahun ke atas. 7 tahun ke atas ya. Iya, dia udah bisa membedakan lah mana yang belum dikatakan balik. Kalau balik ukurannya kan nanti ketika dia sudah, untuk laki-laki yang sudah mimpi itu. Wa idza adzana al-kafiru wa ata bisyahadataini kana dzalika islaman 'ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar. Apabila orang kafir azan, mengumandangkan azan maksudnya, wa ata bisyahadataini, nah, dan kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, wa ata, kana dzalika islaman, maka dia kana dzalika, maka dengan sebab dia mengucapkan syahadat itu sudah menjadi seorang Islam. Ala madhhabis sahih al-mukhtar, berdasarkan madhhab as-sahih al-mukhtar, ini istilah dalam madhhab Syafi'i. Ala madhhabis sahih al-mukhtar. Tapi wa qala ba'du ashabina la yakunu islaman wala khilafa annahu la yasihhu adanahu li'anna awwalahu kana qabla al-hukmi bi islamihi. Jadi waqala sebagian sahabat kami, sebagian artinya ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i, la yakunu Islam, dia tidak menjadi Islam. Wala khilafa annahu la yasih, dan tidak ada khilaf bahwasanya azan tidak sah. Kenapa? Karena awalnya kana qabla al-hukmi bi islami, karena sebelumnya dia belum dihukumi sebagai Islam. Kan begini, ketika dia azan itu kan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah gitu. Apakah dia menjadi Islam gara-gara itu? Dia orang kafir nih. Kemudian dia azan. Nah, begitu sampai wa ata bisyahadata ini, kemudian dia sampai kepada datang bisyahadata ini dengan 2 hal tadi, asyhadu an la, kan ada kalimat intinya tuh. Kalau kalimat kana dzalika islaman, dengan sebab itu dia menjadi Islam gitu. Kata sebagian mazhab Imam Syafi'i. Tapi kata sebagian lainnya enggak, la yakun islaman. Enggak jadi Islam dia. Wala khilafa annahu laysa idzanu, dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa si adzan itu tidak sah karena dia awalnya memang li'anna awwalahu kana qabla al-hukmi bi islamihi,
Karena awalnya dia itu belum ditetapkan atau belum dihukumkan sebagai seorang Islam, belum Islam. Tidak menjadi Islam. Belum sah. Karena bukan ayat adanya tidak sah kata. Tapi di sini dia mengatakan, ada sebagian mengatakan dia mengatakan ini dia sudah menjadi seorang Islam. Wa idza adzal kafir wa anta bi syahadataini kana dzalika islaman. Ini kata beliau alamat habis sahih al-mukhtar. Di sini ada perbedaan di kalangan mazhab Syafi'i sendiri gitu. Tapi saya lebih cenderung kepada enggak, karena kalau orang bisa jadi kalau sekarang orang bisa mengucapkan syahadat asal dia mau gitu. Tidak berdasarkan keinginan sendiri. Makanya kalau di Masjid Al-Azhar banyak sering beberapa kali saya mengislamkan orang itu, selalu saja saya mau minta untuk mengadakan pertemuan dengan yang bersangkutan itu. Selalu saya tanya beberapa hal dengan mereka gitu. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Terpaksa atau apa? Iya, ada yang memaksa. Biasanya saya tanya apakah ada yang memaksa. Kemudian saya minta juga biasanya bukti kesungguhannya apa gitu untuk dia meluk agama Islam. Kalau cuma untuk menikah biasanya itu akan saya pending agak lebih lama gitu. Biasanya tanya dulu untuk apa. Artinya perlu ada keseriusan dalam bentuk keniatan dalam dirinya. Ini kan dulu sebagaimana para sahabat ketika diutus ke Madinah kan, seperti maksudnya Mus'ab bin Umair ketika diutus untuk berdakwah ke Madinah. Begitu kemudian ada para pejabat yang masuk dalam Islam, kan mereka datangnya betul-betul ketika datang berdialog dulu dengan Mus'ab bin Umair, karena dianggapnya Mus'ab bin Umair masih kecil, umur 17 tahun, 16 tahun sudah diutus Rasulullah untuk menjadi seorang dai ke kota Madinah. Dan ketika itu ketemu dengan para pembesar di Madinah, dan itu berdialog dan lama panjang gitu. Akhirnya mereka mengakui tentang keislaman dan juga kehebatan Mus'ab bin Umair, ilmunya. Mereka berdialog lama, baru setelah datang ilmunya menyatakan masuk Islam dengan kesungguhan hatinya gitu, bukan dengan paksaan. Nah seperti itu. Artinya apalagi sekarang ini, mungkin dulu zamannya di zaman Imam Syafi'i, mungkin di zaman Umar kita dulu masih orang emang ada, artinya kalau sekarang kan orang udah banyak manipulasi gitu. Udah dengan akal yang macam-macam dia gunakan. Dia gunakan sertifikat keislamannya itu untuk keliling ke masjid gitu. Banyak banget gitu. Sumbang untuk masjid. Iya. Artinya dia mualaf. Kan dapat sertifikat itu. Dia datang ke masjid gitu. Ini saya baru mualaf. Kemudian saya kehabisan ongkos, macam-macam digunakan sertifikat itu. Seperti namanya dari cicitan ya. Ini atau ini itu banyak sekali tentang kita, saya wajar. Sampai tiap Jumat datang mau sertifikat. Ini sertifikat saya sudah diislamkan, diwatin. Dipakai buat itu, buat apa? Untuk mencari keuntungan kali. Nah itu kan nggak kepengen itu kan. Pengen dia. Nah sekarang orang udah banyak banget gitu cara-cara yang memanfaatkan, yang mungkin dianggap memanfaatkan kayak kelemahan, nggak tahu kelemahan dia atau kelemahan siapa yang pakai kedok bagi kedok. Nah itu yang kita nggak pengen. Jadi juga membuat citra Islam buruk gitu. Nanti udah tengah kasih nyesel saya mulai Islam. Nggak ada pelit. Iya pelit. Jadi baru dulu banyak yang nah itu karena berturut-turut juga ya, ketua di patok sekarang wa fil babi furu'un katsiratun muqarraratun fi kutubil fiqhi laisa hada iradiha. Dalam bab ini ada banyak sekali penjelasan dalam kitab fikih yang di sini bukan tempatnya untuk mendatangkan penjelasan itu. Artinya ini beliau tidak menjelaskan secara rinci tentang masalah adzan, tentang kaifiat adzan. Artinya beliau mengatakan bahwa ini bukan itu ada dalam kitab fikih. Saya hanya menjelaskan hadisnya dan juga pendapat para ulama saja. Tapi kalau pengen lebih dalam lagi tentang masalah ini, kalau wa fil babi furu'un katsiratun muqarraratun fi kutubil fiqh. Dalam masalah ini, bab ini ada furu'un katsirah, banyak sekali cabangnya yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Di sini bukan tempatnya, kata beliau. Ini saya yang mengatakan bahwa tentang keutamaan orang yang beradzan dan juga cara yang ada, bagaimana cara orang memanfaatkan azan,
syaratnya nanti rukunnya. Kemudian